Suatu hari ada vampir yang menyerang kota Bikini Bottom. Sandy dan Squidward digigit vampir. Mereka berdua langsung berubah jadi vampir. Lalu tiba-tiba muncul serigala. Serigala menggigit kepala Patrick dan bokong SpongeBob. Mereka berdua langsung berubah jadi serigala. Ternyata mereka di battle. Mereka harus melewati rintangan untuk mendapatkan Krabby Patty emas sebelum matahari terbit. Squidward dan Patrick memulai ronde pertama. Mereka berlari tapi tiba-tiba berhenti karena nginjak lem. Lalu Squidward terbang berubah jadi kelelawar tapi malah disalib. Patrick berhasil naik ke atas tapi dipukul sama penjaganya. Ronde kedua, SpongeBob dan Sandy bekerja sama melewati rintangan. SpongeBob berubah jadi serigala dan Sandy jadi kelelawar. Mereka berhasil naik dan menghajar penjaganya. Akhirnya mereka berhasil meraih Krabby Patty emas dan dibagi dua. Tapi sayangnya ayam mulai berkokok dan terbitlah matahari. Mereka berdua akhirnya lenyap dan sirna. Laba-laba SpongeBob pengen jadi kupu-kupu. Terus dia menjadi daunan berbentuk sayap kupu-kupu dengan jaring laba-labanya. Dan sampailah di saat dia mencoba untuk terbang, ternyata sayapnya nggak berfungsi. Untungnya ada kupu-kupu Sandy yang berhasil menangkap SpongeBob yang hampir jatuh. Di saat itulah SpongeBob pertama kalinya merasakan terbang walaupun bersama Sandy. Tapi sayangnya mereka malah nabrak pohon dan jatuh ke tanah, ngebuat sayap Sandy jadi sobek. Lalu dengan jaring SpongeBob, sayap Sandy sobek tadi tuh dijahit. Setelah beberapa bulan bersama, Sandy jadi tua dan dia meninggal. Pas di kuburan Sandy, SpongeBob mau melahirkan. Dan lahirlah seorang anak laba-laba bersayap kupu-kupu. Seorang anak yang cantik, perpaduan laba-laba dan kupu-kupu. Benih cinta dari SpongeBob dan Sandy. SpongeBob dan Patrick baru pulang sekolah. Patrick punya sebuah roti, lalu mereka berniat mau makan sama-sama. Tapi tiba-tiba ada suara pengemis Squidward yang batuk dan dia juga kelaparan. Terus mereka ngasih rotinya ke Squidward untuk dimakan. Pas masuk ke rumah, mereka minta makan steak ke Ibu Patrick. Tapi si ibu bilang gak punya uang lagi dan dia harus bekerja jadi tukang sapu jalanan supaya dia bisa mengumpulkan uang untuk makan sehari-hari. Karena udah kelaparan, alhasil SpongeBob dan Patrick ke dapur masak Indomie. Waktu SpongeBob lagi masak, tiba-tiba ada seekor lalat yang gangguin SpongeBob dan api kompornya membesar. SpongeBob jadi panik, buru-buru dia nyiram apinya kan, tapi malah makin parah. Ternyata dia nyiram pakai minyak. Api kompornya tuh jadi meledak dan lemari di atas kompor jatuh menimpa Patrick yang pada saat itu mau nolongin SpongeBob. Lalu lanjut part 2. Sampai di rumah sakit, keadaan Patrick jadi parah. Ditambah ibu Patrick jadi kena stroke karena terkejut biaya rumah sakit sangat besar. SpongeBob gak punya uang untuk bayar tagihannya. SpongeBob pulang dari rumah sakit sambil menangis guys. Di saat itu, Pearl minta ganti rugi rumah sewanya yang terbakar. SpongeBob lagi-lagi bilang gak punya uang. Pearl jadi marah dan mau mukul SpongeBob. Untungnya muncul pengemis Squidward yang datang melindungi SpongeBob dari Pearl dan dia berubah jadi monster sehingga Pearl ketakutan dan dia pergi. Squidward membantu SpongeBob mencari uang melalui penggalangan dana untuk membayar tagihan rumah sakit. Setelah uangnya tuh terkumpul, dia langsung ngasih dananya ke SpongeBob dan Squidward pamit untuk pergi. Squidward bukanlah seorang pengemis guys, melainkan dia adalah seorang malaikat berhati lembut. Dan SpongeBob telah mendapatkan imbalannya atas kebaikannya yang telah berbuat baik ke pengemis. SpongeBob yang miskin diantarin sekolah sama ibunya. Di waktu yang sama, Patrick yang kaya juga diantarin ibunya naik mobil mewah yang berkilauan emas. Waktu di kelas, SpongeBob yang sibuk belajar kerasa terganggu sama Patrick yang asik pamerin HP dan berisik banget. Pas jam makan siang, SpongeBob hanya makan nasi, ngiler lihat Patrick yang makan makanan enak. SpongeBob minta ikan gorengnya kan ke Patrick, tapi Patrick malah makan ikannya dan sisa tulang ikan itu dikasih ke SpongeBob. Pas jam istirahat, SpongeBob menghindar bola yang disepak Patrick, lalu terjatuh masuk ke kubangan lumpur. Tiba-tiba tepat di atas Patrick ada ranting pohon yang patah. Lalu SpongeBob bangkit untuk menolongnya. Patricknya selamat dan dia jadi merasa bersalah karena udah bertingkah jahat ke SpongeBob. Terus Patrick mulai berlaku baik ke SpongeBob. Dia ngasih lollipop ke SpongeBob sebagai tanda permintaan maaf dan mereka mulai bersahabat.
Baru aja SpongeBob pulang sekolah, disuruh ayahnya membersihkan lantai, ngelap jendela, dan disuruh masak. Bahkan teman-temannya datang ngajakin main kan, gak dibolehin sama ibunya. Waktu di kamar, SpongeBob main game kesukaannya. Lalu tiba-tiba si adik datang ngerebut gamenya. SpongeBob jadi kesel, ditambah ibu SpongeBob nyuruh dia gak boleh main game dan disuruh belajar. Besoknya si ibu malah nyuruh SpongeBob cuci piring dulu sebelum pergi ke sekolah. SpongeBob mulai merasa nggak adil karena ngelihat mereka hanya ketawa-ketawa senang, dan SpongeBob pun marah dengan keluarganya. Ternyata sewaktu mereka pergi liburan terjadi kecelakaan mobil yang parah dan hanya SpongeBob yang selamat. SpongeBob gak rela kalau keluarganya meninggal dan SpongeBob gak mau ditinggal sendirian di dunia. Dan SpongeBob mulai nyadar SpongeBob ikhlasin keluarganya dan mereka akan selalu di hati SpongeBob. Di malam hari, Sandy ngeliat di luar jendela ada SpongeBob dan Patrick lewat depan rumahnya. Di saat itu, Sandy jatuh cinta ke SpongeBob. Waktu SpongeBob dan Patrick berjalan mau ke pantai, tiba-tiba Patrick kesandung batu dan papan seluncurnya kelempar kena pantat anjing. Terus anjingnya marah dan gigit kepala SpongeBob. Patrick berusaha nolong, tapi takut kena gigit dong. Lalu datang Sandy nolongin SpongeBob. Mereka malah jadi saling suka dan SpongeBob ngajak Sandy ke pantai ngeliat matahari terbit. Sayangnya Sandy-nya nolak kan, SpongeBob maksa Sandy sampai mataharinya terbit. Cahaya matahari membuat tangan Sandy bermunculan duri. Sandy menyendiri di kamarnya menutupi tubuhnya dengan selimut. Lalu Patrick datang ke rumah Sandy untuk ngasih sebuah kotak hadiah besar berwarna merah. Pas Sandy buka, ternyata SpongeBob ngasih kejutan dan yang terjadi lanjut part 2. Cahaya matahari menyinari tubuh Sandy dan keluarlah duri-duri yang ada di dalam tubuhnya. Duri-duri Sandy menyakiti tangan SpongeBob. SpongeBob mencoba mendekati Sandy yang berduri kan. Lalu dia mencabuti Spong yang ada di tubuhnya, terus dia menancapkan ke duri Sandy yang tajam. Setelah itu, SpongeBob akhirnya bisa meluk Sandy yang bersedih untuk menghiburnya. Dulu, waktu Sandy masih bayi, ada nenek penyihir yang jahat mengutuk Sandy dengan memberikan mantra kutukan. Jika kena cahaya matahari, maka akan tumbuh duri dari tubuhnya. Sandy menangis di saat dia cerita ke SpongeBob dan gak tahu sampai kapan dia akan terus seperti itu. Di saat SpongeBob mencium pipi Sandy, kutukan yang ada di dalam tubuhnya menghilang. Ternyata mantra jahat penyihir bisa terpatahkan oleh ciuman cinta sejati. Akhirnya Sandy terbebas dari kutukan itu dan dia bisa hidup normal kembali. Ayah ibu SpongeBob jadi anak baik. Jadi awalnya ibu SpongeBob bangunin SpongeBob yang masih molor, padahal dia tuh masih males. Terus SpongeBob minta makan pop mie ke si ayah. Si ayah nggak ngebolehin, disuruh makan brokoli, malah dimuntahin. SpongeBob jadi kesel dan dia berdoa supaya ayah ibunya itu menghilang. Dan ternyata doa itu terkabul guys. Tapi mereka malah jadi anak baik. Ya jadinya SpongeBob jadi repot harus ngerawat mereka berdua. Sampai mainan kesayangan SpongeBob dirusakin. Waktu masak pop mie, kaki SpongeBob digigit sama si bayi. SpongeBob marahin bayi-bayi itu karena udah numpahin pop mie-nya. Malam harinya, waktu lagi nonton TV, SpongeBob baru keinget sama bayi-bayi itu. Pas dicari-cari, bayi-bayi itu nggak ada. Dan rupanya mereka tidur di bawah sofa. Dan ternyata si ayah bayi memperbaiki mainan SpongeBob yang dirusak tadi. Si ibu bayi memberikan susu ke SpongeBob. Dan ternyata mereka lanjut part 2. Part 2. Waktu masak pop mie, kaki SpongeBob digigit sama si bayi. SpongeBob marahin bayi-bayi itu karena udah numpahin pop mie-nya. Malam harinya, waktu lagi nonton TV, SpongeBob baru keinget sama bayi-bayi itu. Pas dicari-cari, bayi-bayi itu nggak ada. Dan rupanya mereka tidur di bawah sofa. Dan ternyata si ayah bayi memperbaiki mainan SpongeBob yang dirusak tadi. Si ibu bayi memberikan susu ke SpongeBob. Walaupun orang tua SpongeBob jadi bayi, tapi mereka tetap peduli dan sayang dengan SpongeBob. Akhirnya SpongeBob menangis dan berharap semua kembali seperti semula. Ternyata dia cuma mimpi guys. SpongeBob meluk ibunya dan juga ayahnya.
Dan si ayam masakin pok mie untuk SpongeBob, tapi harus makan brokoli juga. SpongeBob makan dengan lahap dan dia akan selalu menyayangi orang tuanya. Siapa yang di sini sayang orang tuanya? Coba di komen ya. Sandy meninggal karena gara-gara SpongeBob. Jadi awalnya SpongeBob pulang dalam keadaan mabuk. Sandy ngomel-ngomel ke SpongeBob yang hanya bisa mabuk-mabukan dan hanya menghabiskan uang saja. Tapi SpongeBob nyuruh Sandy untuk diam. Terus Sandy dan anaknya pergi meninggalkan rumah dalam keadaan hujan. Sewaktu menyeberang jalan, tiba-tiba boneka si bocil jatuh dan ada sebuah mobil yang melaju kencang. Alhasil Sandy jadi korban kecelakaan dan untungnya anaknya itu selamat. Setelah SpongeBob bangun dari tidurnya, SpongeBob mencari Sandy dan anaknya. Di tengah pencariannya itu, SpongeBob bertemu dengan boneka Squid Game dan jatuh cinta. SpongeBob ngajak boneka Squid Game belanja dan juga dibawa pulang ke rumah. Diam-diam boneka Squid Game masukin obat tidur ke minuman SpongeBob. Ternyata boneka Squid Game menguras semua uang SpongeBob dan dia kabur. Lanjut part 2. Part 2. Di tengah pencariannya itu, SpongeBob bertemu dengan boneka Squid Game dan jatuh cinta. SpongeBob ngajak boneka Squid Game belanja dan juga dibawa pulang ke rumah. Diam-diam boneka Squid Game masukin obat tidur ke minuman SpongeBob. Ternyata boneka Squid Game menguras semua uang SpongeBob dan dia kabur. SpongeBob telah kehilangan segalanya, kehilangan uang dan juga keluarganya. Akhirnya SpongeBob pergi mencari Sandy dan anaknya. Pas dicari, ternyata anak SpongeBob berada di dekat tong sampah sendirian. SpongeBob nanya ke si bocil di mana si ibu kan. Terus si bocil bawa SpongeBob ke suatu tempat. Ternyata Sandy udah meninggal guys karena kecelakaan mobil kemarin. Akhir cerita, SpongeBob jadi nyesel dan merasa bersalah karena udah hancurin keluarganya sendiri.